kemarin. Benar. Yang pakai adalah Hazel. Sebenarnya ada Hazel satu lagi. Hanya Amon harusnya. Gak bisa, Ji. Z-nya masa Zas? Iya. Gak. Tapi kita akan lihat dari draftnya karena EVOS sekarang ada di first pick. Oke. Dan chip di ban ya. Ditutup chipnya karena memang masalah juga sebenarnya untuk chipnya dan sepertinya RRQ mereka menyadari mereka tidak boleh melepaskan chip. PR second kah, Hom? Ya PR second sekarang kayaknya ban chip Granger Harit. Nah, gimana kalau Harit ditawarin? Lo ambil Fanny atau Harit? Gimana tuh? Wah, Fanny ya. gua sih kalau jadi dia ban juga sih Fanny-nya. Fanny jadi? Kasih Iya. Harit free? Enggak juga. Gak juga, iya. Pertukarannya apa ya? Maksud gue di Poveus di ban? Matilda kah? Masalahnya kalau ngomongin saat ini, mereka masih punya Hayabusa juga. Oke, masuk ya di ban ya. Masih ada Hayabusa juga. Ini permainan otak, Ji. Ditantang. Oke, lu berani nggak lepas Fanny dengan kondisi Moskov gue ban? Kalau gue jadi dia, lepas. No, Berat ban, sih. Kalau lo tanya gini ya, gue lepas. ban Bisa, Harit bisa. gak sih? Lucky Fearless, bos. Bisa. Lucky Fearless. Sebenarnya ya balik lagi ke situasi kan, Om. Benar. Tapi lumayan mencekam kalau ngelepasin Harit ya, karena Harit udah gak punya jawaban seharusnya. Itu yang gue takut, Om. Oke, Loi tapi kan dilepas takut, keduanya. oke. Harit dilepas, Fanny dilepas. Pilihan ada di EVOS. Oke. Harit atau Fanny pilihan ada di mereka. Harit sih gue. Harit. Kemarin pakai Fanny juga, Albert. Iya benar dan kalau nggak salah lus kan? Lus, karena Lus. ditabrak terus-terusan. Betul. Harit ada sekarang kalau mau diambil. Gue Harit sih. Ya, Harit Harit. ternyata. Iya, gue Harit sih. Dibandingkan Harit Dito, mending Harit. Tapi gini ya, kalau gue mengutip sedikit dari Hazel. Boleh. Saat Hazel di masa prime waktu itu di Liga Oke, Nasional kemarin. Liga tadi. Nasional, boleh. Nah, banyak dari lawannya Hazel itu bilang, mendingan lepas Hayabusanya Hazel Dibandingkan daripada Fanny-nya. Lancelot. Terus gue tanya, gimana dengan Fanny? Kalau Fanny, mendingan ketemu Lancelot daripada Fanny-nya. Di kondisi Lancelot yang lagi power banget buat Hazel. Jadi Oke. bisa dibilang Fanny-nya tier Fanny-nya tertingginya masih Hazel. tier tertingginya Hazel. Tapi kita akan melihat apakah itu akan menjadi pembuktian di sini untuk di-pick oleh seorang Hazel atau bahkan dilepaskan bisa menuju ke arah sosok seorang Albert. Karena waktu berjalan kan, waktu berjalan. Ternyata enggak kan. Waktu berjalan yang bisa kita bilang juga belum tentu. Tapi aku suka sih ini Valencia. Ini lebih ke untuk mengantisipasi kalau dia ambil Fanny sekarang, Lucas ini bisa langsung diambil. Oke. Dan Dia Lucas kan nggak masuk banlist kan? Iya. Lebih mengantisipasi Dan Lucas Antisipasi ya. Lucas ini. Dan kalau ngomongin Lucas diambil sekalipun ini kan sangat merugikan banget untuk para pasukan dari tim EVOS. Yes, dan Sekalipun dia dive in, sekalipun dia masuk, ya kan? Ini masalahnya, Lucasnya udah bakal bisa digendong. dan bahkan ini Lucas bisa jatuh ke tangan RRQ sekarang. Iya, betul. Kayak, Tanpa ada counter. yes, Wow. mereka sudah mempersiapkan Valentina untuk kalau diambil Lucas nggak apa-apa. Valentina kita sudah lihat contoh kasus dari Valentina berhadapan dengan Lucas. Instant cooldown yang sangat-sangat cepat sekali. Ini Novani kah? Suyo. Suyo, oke, Oke, Suyo. Novani. First game gue baru melihat ini nih. Pertama kalinya Fanny gak di ban dan gak ada yang pick up. Ya karena Di memang sini doang baru gue lihat. ini riskan masalahnya saat ini. Ini masalahnya kalau mereka langsung main terburu-buru dengan ngebuka Caravani, ini bisa jadi blunder. Sedangkan RRQ pengen 2-0. Oke. Sedangkan EVOS pengen game ketiga. Dan masalahnya statistik. Suyo lawan Lucas. Lucas yang unggul. Jauh unggul di atas Suyo. What's your command? Tapi Fanny tetap. Fanny. Itu yang gue bilang tadi, ada juga Wow. power pick yang harus diwaspadai kan. Oke, baik. Gak bisa yang terlalu agresif. Oke. Jadi mereka siap ya berarti ya. Fanny berhadapan dengan Gatot Kaca, lumayan sulit. Tapi mungkin dengan kekuatan dari Hazel sendiri yang pede dengan Fanny-nya dia. Yang memang sering di ban user, Assassin juga. Ada Suyo yang bisa menabrak, memutuskan cable. Still cable dari Fanny nanti. Blade Iya, iya. Surge yang ditahan kan. Dengan efek stun juga. So, pilihan tetap harus dilakukan. Ban untuk Faramis. Apakah ini akan mengamankan Glue? Sebuah badan nantinya untuk RRQ. Oke, tergantung nanti ya. Kalau seandainya memang stoppernya cuma di Gatot Kaca, menurut gue Fanny-nya lumayan bebas. Oke. Tapi kalau ada Oke. tambahan satu lagi, mungkin ada kasus yang berbeda. Oke. Wih, Berarti, lagi-lagi doa. waduh, lagi berdoa ini biar EVOS dapetin game kali ini. Waduh, apakah manjur? Tapi ingat, Matrix. segala macam yang sudah akan dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk membawa game yang ketiga. Iya. Dan kalau ngomongin karena Gatot Kaca tidak menjadi stopper utama, gue setuju banget karena bisa digeser ke EXP Lin. Iya, ini kaliannya bisa EXP loh mainnya. Gak heran kan? EXP kalian. Ya, bisa aja. Pernah muncul juga. Bener. Tagril masih bisa dipakai nanti.
Tapi tumben ada Betex juga yang di ban ya, tumben ya. Ya kayaknya mereka sudah mulai fokus ke Toy ya. One ini bisa di-ban. Atau gimana kalau Karyo? Lagi nggak sih antara Cloud atau One? Ada ini loh, Tsunami Slam. Pukulin, hilang satu. Sudah lah, dari kemarin, dari minggu kemarin, dari SPS aku sudah bahas itu kayak. Kenyataannya susah ya. Iya susah banget buat Kari. Mungkin teorinya dapat nih, kita juga masuk di pikiran Betul. kita. Tapi dibanting, bisa, dipukulin. sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi entah kenapa kalau lagi diimplementasi in game, Kari gak dapat sama sekali, gak ada tempo. Momennya ya, momennya susah banget sih. Tapi ya, Franco ternyata respect terhadap Idok pastinya. Oke. Nah, grill dong Idok. Tagir atau Johet? Jauh head. Oh, Hylos. Kalau misalnya ngomongin ke arah Hylos, waduh ini benar-benar jadi badan banget ya. Oke. Jadi nanti memang disimpan buat gold lanernya mereka. Ya, gue penasaran sih stoppernya nih Om. Ya, Gatot doang kah? Atau ditambah lagi misalkan apa? Ruby. Ruby mungkin, Gatot di XP bisa, atau Gatot Grom, Ruby XP juga masih bisa. Ya, kalau cuma Gatot, sebenarnya mereka bisa main GG ya, cuman gak ada stopper. Gimana dengan Chow? Chow, wow itu oke sih Chow. Chow, ada satu lagi sih, tapi hero-nya sebenarnya agak cukup jarang banget digunakan untuk saat ini. Apa Kufra? Aja. Supres. Oh jarang banget ya, jarang. Supres. Ya kalau misalnya nggak mau aja mainin Franco aja. Franco di ban masalahnya. Iya, kalau misalnya Franco di ban untuk dari tim Evo sendiri, wah, Gimana Chow ya? Chow masih bisa dihindari, Lin. Tapi menurut gue Chow yang paling efektif. Karena tinggal nunggu di belakang. Vali itu pasti terbang sendiri. Nah ini siapa sekarang ya? Marksman yang mau ke Bruno kah? 1-1, 1-1 juga oke, punya Purify gratis. Bruno 1-1 atau Cloud. Cloud ya. Yap. Jadi opsi-opsinya ya. Bruno safety emang ya. Tapi mereka nggak punya asuransi late game yang pasti Om. Untuk RRQ. Sementara EVOS mereka punya Harit. Dan kita akan lihat nih. Hazel dengan Fanny-nya. Apakah memang RRQ bisa menyempurnakan Fanny dalam waktu singkat? Karena melihat performa kemarin yang digunakan substitusi masih belum pas juga kan. Oke. Ya. Tapi ini dia adalah kesempatan para pasukan dari EVOS sang pemburu untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau RRQ mendominasi lagi penuh seperti game yang pertama, derby klasik kali ini diselesaikan dengan one-sided saja, Lim. Bisa jadi. Kita akan lihat seperti apa. Tergantung eksekusinya. Bahkan tadi kita udah mengutip sedikit dari Mas Ade kan. Ini emang EVOS-nya kayaknya permainannya agak under. Agak under. Butuh semangat. Tapi ini dia. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan RRQ akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas? So, Emerald Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lead now town. Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi Om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya. Benar, penerbangan juga dari Fanny. Oke, lihat di depan sana bahkan Rich bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Rins untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. Wah, Regi susah banget mau di Waduh. atas. Di zoning habis-habisan. Ya, penerbangan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat minion juga sih. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur yang menurut syarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga. Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Oke, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan Om Wawa. Ya, dari emblemnya juga. Ya, basic apa ya berarti untuk si Toy-nya? Agak sedikit lebih defensif, bukan membuahkan emblem-emblem assassin. Untuk bisa berhadapan dengan Harit sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, regen shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game Om. Yep. Dengan Fanny, yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya. Dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus dikejar. Wow. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swelo. Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Meanwhile depan sana para pasukan dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya, tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy dari bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out, bahkan Riz di depan sana bakal mencoba untuk balik kanan. Riz bisa di shot point
seorang Albert dan Oke, Tertik dan depakan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Ya, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel. Sehingga harus terpanis 1 tuker 1, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga. Mereka nggak punya power of retribution tadi. Sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya nggak adil banget sih sebenarnya Mil tuker jungler. Apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyul. Ya, tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan nggak kendor loh ini. Iya. Dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 menit bagi Erlan sekarang. Dan itu dia. Waduh. MPLID Extremer. Skylar. Dengan Gute-nya bisa jadi. Bisa 5 rasa Bisa ditaruh 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah tsunami. Selamat. Tsunami tapi nampaknya Ki gak bisa bertahan dengan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0 oke Skylar Oh, bilang 2-0. 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya, kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lim? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel harus duduk ke belakang dengan tidak ada partu buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toym. Kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlan masih cukup kuat. Dan ini mau di-invite. Oke, mau di-invite kayaknya nggak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow menjadi target utama dari Richa. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle yang mungkin serang Hazel. The Wave Dragon tadi Om. Yap. Dan first item harus claw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlan sebentar lagi juga punya Feather of Heaven sebenarnya. Jadi ya oke lah, dari goldnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya aduh retribution akan coba dipancing oleh para pasukan dari tim RRQ. Bahkan Tsunami Slam! Idok berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil tertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat para pasukan dari tim RRQ hilang satu kedua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dan effect to everybody. Dan itu dia Hazel dengan skill cable-nya. Mencoba untuk melakukan satu point kill tapi terlalu keras dari seorang Kaya itu bisa di take down. Masih ada buff 1 ke depan sana. Ya, yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga. Sementara pasti datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Erlan Stadium Side tadi ya. Swallow juga dengan satu buah Glowing One. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebenarnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert. Kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo Oling yang langsung instant kill. Itu mengerikan Lim. Dan jauh langsung ya. Yang ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang landing dulu. Proses ya buat Fanny juga, Elegant Gem buat High Loss. Ini dari EVOS-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, the way of Dragon yang menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff yang berhasil dapetin nama Hazel dan EVOS gak disengit, ini bahaya banget. Dia Tsunami Slam dikeluarkan menuju ke seorang KYG. Bukan dapat di-take begitu saja. Bisa pick up the Hazel. Mencari ke arah belakang, Spencer dulu tapi jangan Swallow. Point kill didapatkan oleh seorang Toy. Point kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan dari tim RRQ terhadap tim EVOS. Dan 2 point kill membuat bottom lane ini bisa didobrak abis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Idok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba melawan Sonic Ngata, but out of Guardian for nothing. Masih ada Purify Kevin, tapi nampaknya Albert fokus mengejar seorang Idok. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ akan membalikkan kebalikannya dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage-nya terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 point kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 point kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah Last Turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif Turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Retribution. Tapi Idok lihat dia standby position, menuju ke arah belakang. Duel terakhir udah keluar, memang Retribution-nya is on point. Tsunami Slam for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ
Ararki makin kill seorang Idok dan Dairon. Oh no. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana, bahkan midnya terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track. Di game yang kedua, ada bahkan Purple Puff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Puff. Ketahuan. Karena lihat, still terhadap Purple Puff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Reggie. Fanny tanpa Purple Buff, bagaikan aku tanpa kamu, lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Head Tower X. Idok mencoba untuk mendapatkan seorang Errol di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idok tidak ada. Tsunami Slam yang dimiliki. Selamat. Masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim Ararki yang harus kehilangan Idok di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika Flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama Ararki. Oke no Flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya, dan selama ini ya, kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi. Tapi di bagian belakang yang selalu juga nih, belum siap untuk nge-deliver damage. Untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih Omawa, ini di stretch untuk Toy. Nah Toy diarahin to the late game, ini dari Erlan, ini bahaya banget. Tapi lihat WF Dragon, KYY! Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya, tapi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Ararki harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak, tapi dengan tidak ada the way of drain. Ini menandakan kalau Purple Buff bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya karena nggak ada preview juga. Tsunami Slam! Suelo! Tertinggal depan para pasukan dari tim Ararki. Membalikan kembali keadaan nama Taruh Guardian. Kayak masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Membalikan kembali keadaan para pasukan dari tim Ararki harus mundur ke belakang. Purple Buff-nya diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa. Harus melepaskan Purple Buff mereka. Apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribution, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar sih, dari Lordnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbenung melihatnya dari Erlan. Jadi sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang Ararki under dengan 5.000 gold difference. Ya cukup jarang juga sebenarnya ngeliat Ararki di posisi under gold. Dan how to defense mereka, gak punya hero yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang, karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang, mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang KYY di depan sana ya. Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim Ararki kali ini, mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! KYY kali ini berhasil selamat. Dan dibalikan kembalikan ada banget double kill. Permasukan dari tim Ararki. Mereka kira posisi depan, lihat. Still cable from Hazel. Berhasil diantisipasi oleh permasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan dan damage-nya terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit. Mampu ke. Dan kali ini lihat one last best standing. Memang minionnya udah mulai spawn tapi Hazel gak bisa bertahan. Membuat permasukan dari tim Ararki kehilangan game kedua mereka. Ini dia Derby Classic. Game ketiga is real. Satu sama kali ini Sang Macan mulai mengejar dengan melepaskan Fanny. Strategi yang disiapkan juga berjalan dengan sangat baik. Game 3 is real. Track record Fanny ya, yang akhirnya lebih buruk lagi. Sering di ban, sekalinya terlepas, masih mendapatkan poin kekalahan untuk Fanny. Yes, dan lihat Omawa, bendera EVOS sudah mulai berkibar. Dan kemungkinan besar di game yang selanjutnya tidak akan ada Fanny untuk siapapun kalau menurut gua. No ban, no pick. Bisa no pick juga sebenarnya. Tapi itu dia, Fanny yang kita lihat secara ya, statistik data, ban. Sekalinya terlepas pun belum tentu bisa dieksekusikan dengan baik dari strategi yang akan mereka jalankan. Wow, ini dia. Tapi kalau no pick, no ban, no pick kayak gimana ya? Cuma memang terlalu lama sih, dia terlalu lama sering di ban, bahkan eksekusinya manis banget tadi. Minion sisa dikit itu, katapult dikit lagi loh. Iya, tapi Harit yang mahal sekali nih Haritnya nih. Kayak
nggak terbendung di awal. Terus juga bisa pressure tadi untuk Ketoy Iya, di iya. early.